Yang satunya pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yazakkara aw arada syukura wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Para ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Majelis Taklim Binaul Ummah yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hadir sebagai pimpinan Majelis Taklim maupun para anggotanya. Alhamdulillah, saya senang dan bergembira sekali bisa kembali bersilaturahim di majelis ini setelah terakhir saya silaturahim itu sekitar 2 tahun yang lalu, sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, alhamdulillah hari ini ditakdirkan oleh Allah di hari yang mubarak ini, di hari Jumat. Walaupun memang hari ini saya mendapatkan amanah di Jawa Barat ya, sebagai anggota DPRD Jawa Barat, tapi alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali di sini. Jadi memang Senin sampai Jumat ada di Bandung, Jumat sore sampai Sabtu Ahad baru ada di Bekasi. Alhamdulillah, walaupun juga sempat dijadwalkan Jumat kapan gitu ya, mohon maaf baru hari ini bisa bertemu kembali dengan ibu sekalian. Baik ibu sekalian, tema kita pada siang hari adalah terkait dengan kekuatan doa. Ini satu tema yang saya kira menjadi sangat penting sekali, karena kita diciptakan oleh Allah itu menjadi makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi khalaqakum min dha'fin." Jadi Allah menciptakan kita pertama itu dalam kondisi lemah, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah lemah Allah ciptakan kita menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah kuat, kemudian Allah ciptakan kembali menjadi lemah dan beruban. Surat berapa itu? Ada yang hafal? Jadi Allah menciptakan kita pertama dalam kondisi lemah. Ini sebagai pengantar ya. Lemah yang pertama menurut ahli tafsir adalah masa kita kanak-kanak, masa bayi. Itu dha'af yang pertama. Allahul ladzi ja'alakum min dha'fin, lemah pertama kita. Belum bisa makan sendiri, belum bisa berjalan sendiri, belum bisa melakukan sesuatu kebutuhan kita sendiri, masih
bantu oleh ibu kita masing-masing. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian setelah Allah menciptakan kita lemah, Allah menciptakan kita menjadi makhluk yang kuat. Para ahli tafsir, kata-kata kuat di situ maknanya adalah masa remaja, masa pemuda. Kalau Dr. Yusuf Qaradawi mengumpamakan seperti matahari pada siang hari. Makna kuat di situ, makna di mana kita mampu mandiri menjadi makhluk Allah yang bisa melakukan tanpa bantuan dari siapa-siapa. Makan sendiri, jalan sendiri, mandi sendiri, ya. Semua aktivitas kita lakukan tanpa bantuan orang lain. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Kemudian setelah diciptakan kuat tadi, kemudian dikembalikan oleh Allah menjadi lemah, wa syaibah, dan beruban. Ahli tafsir mengatakan bahwa makna dha'fan wa syaibatan yang kedua ini adalah masa senja, masa tua. Tapi saya lihat di sini belum ada ya, karena pakai masker jadi nggak kelihatan. Masih kuat-kuat kok. Datang kemari tadi bawa mobil sendiri, saya lihat ya. Bawa motor sendiri, itu maknanya masih bisa, masih kuat. Ya. Nah, yang dha'fan yang kedua ini masa senja, memang kembali ke lemah lagi, seperti bayi lagi. Jadi kalau kita punya orang tua di rumah, ya, yang tua, seperti mungkin ibu-ibu paham, seperti punya anak kembali. Ya. Diantar lagi ketika mandi, dituntun lagi ketika mau berjalan, mau makan kita suapin, dan itu salah satu pintu surga Bapak sekalian. Ya. Jadi kalau ada orang tuanya yang hari ini masih hidup, tolong birrul walidain, kita ini dalam posisi dua hari ini. Kita sebagai orang tua, sekaligus juga kita sebagai anak dari ayah dan ibu kita. Dalam Al-Quran yang ada itu birrul walidain. Bagaimana anak berbakti kepada orang tuanya. Itu diingatkan. Tapi kalau orang tua kepada anak, itu pasti sayang. Nggak mungkin disinggung oleh Al-Quran. Makanya kita yang sudah berkeluarga, ini selalu diingatkan birrul walidain. Walaupun kita sudah punya suami, walaupun kita sudah punya istri, dan anak-anak, biasanya kita sibuk di terdekat itu tuh. Orang tua kadang-kadang kita lupakan. Maka firman Allah dalam hadis Rasul itu banyak menyinggung birrul walidain. Bagaimana seorang anak itu berbuat baik kepada orang tuanya. Orang tua kepada anak otomatis pasti baik. Yang sering dilupakan adalah kita sebagai anak kepada ibu bapak kita. Tapi kalau kita kepada anak, itu pasti. Itu makna birrul walidain itu memang sangat dalam. Ya. Kalau kita kaji nanti mungkin secara tema khusus ya. Bagaimana birrul walidain itu betul-betul menjadi kewajiban kita sekalian. Tapi karena tema kita doa hari ini, kita kembali ke tema doa pertama kita. Jadi saya ingin katakan bahwa dalam ayat ini bahwa kita ini sangat lemah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lemah, awalnya lemah, kuat. Masa kuat ini kapan? Ya paling usia kemandirian itu misalnya dari usia 17 tahun kemudian sampai 55 sampai 60 tahun. Masanya sangat singkat dunia ini, Bapak sekalian. Sehingga karena kita diciptakan Allah lemah, maka yang bisa menguatkan kita untuk tetap menjadi manusia yang produktif dan kuat, yaitu dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pengantar, ya, bahwa doa ini menjadi bagian yang terpenting di dalam program kehidupan kita. Orang yang sering bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia menjadi pribadi yang sukses di dalam bisnisnya atau apapun, baik mendidik anaknya atau macam-macam dalam kerja di kantornya, maka orang yang banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah, dia tidak akan terjatuh menjadi manusia yang takabur, sombong. Karena dia yakin bahwa keberhasilan yang dia lakukan itu bukan semata-mata karena apa? Dirinya, usahanya.
tapi ada bantuan, ada peran Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengabulkan dari setiap doa dan usaha yang dia lakukan. Jadi orang yang banyak bermunajat nggak akan terjatuh dalam sifat kiber, sifat sombong. Sebaliknya, orang yang banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia gagal, maka dia tidak akan menjadi manusia yang mudah putus asa. Ya. Menjadi manusia yang merasa gagal, kecewa, kemudian berseuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan. Karena dia yakin bahwa kegagalan yang hari ini dia rasakan, dia yakini ini merupakan bagian dari cara Allah untuk mendidiknya agar dia lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih serius lagi dalam beramal dan bekerja. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang berdoa tadi, ketika dia berhasil dia tidak sombong, kemudian ketika dia gagal, dia tidak menjadi manusia yang mudah putus asa. Tawazun, seimbang. Ya, dikasih usahanya sukses, alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah. Tapi kemudian ketika dicoba dengan kegagalan, tetap dia nggak pernah sedih, nggak pernah putus asa, terus dia melakukan hal-hal yang mungkin bisa memperbaiki dari kegagalan yang pernah didapatkan karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para nabi dan para rasul, Bapak sekalian, para nabi dan para rasul juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat membaca sejarah para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah, sebab mereka adalah para kekasih Allah. Ya. Sama juga melakukan doa di dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan dakwahnya. Jadi jangan mentang-mentang dia seorang nabi, kemudian gak berdoa, tidak. Seluruh sejarah kalau kita lihat sirah para nabi dan para rasul juga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang misalnya Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini banyak diceritakan oleh Allah di dalam surat Maryam. Salah satu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria adalah dia diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah ketika masuk usia senja, dia belum dikaruniai oleh anak. Jadi ujian Nabi Zakaria itu usia senja, dia belum mendapatkan anugerah keturunan berupa anak. Padahal dia seorang rasul, seorang nabi, yang tentu berpikir ketika kemudian dia sudah tua, siapa yang akan melanjutkan dakwah, estafeta, perjalanan, program-program yang dia lakukan. Tapi Nabi Zakaria alaihissalam, ibu sekalian, dia seorang nabi dan seorang rasul yang paham betul bahwa tidak ada yang mustahil ketika Allah sudah berkehendak. Meskipun Nabi Zakaria, kalau kita baca di dalam ayat yang keempat ya, di dalam surat Maryam misalnya, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akun bidu'aika rabbi sakiyya. Jadi Nabi Zakaria sekalian, yang pertama wahanal azmu. Kalau sudah tua kan tulangnya sudah lemah. Terus kemudian beliau sampaikan wasta'ala ar-ra'su syaiban, dan di kepalaku telah tumbuh uban. Nah, ini kan berarti menunjukkan Nabi Zakaria itu sudah tua. Yang kadang-kadang kalau kita lihat ilmu kedokteran modern hari ini, ya, yang sudah lemah, digambarkan tulangnya sudah lemah, kepalanya sudah beruban, dan ditambah wamro'ati akhir, istrinya
mandul. Bayangkan. Jadi pasangan Nabi Zakaria itu sudah kondisi seperti itu. Yang kalau dilihat dari segi ilmu kedokteran modern, seperti nggak mungkin mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria yang sudah tua, sudah lemah tulangnya, kemudian istri beliau juga wamro'ati akhir itu mandul, yang tidak punya anak, bertemu, nggak mungkin kemudian bisa membuahkan keturunan. Ini kondisi seperti ini, ibu-ibu sekalian, kadang-kadang orang sudah pasrah. Ya, apalagi memang seringkali dokter sudah memvonis, ya udah, jalani saja apa adanya. Ya. Tapi Nabi Zakaria, ibu sekalian, dia tidak pernah kecewa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus memanjatkan doa. Apa doa yang terkenal beliau? Robbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Robbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah untukku zurriyatan thayyibah, seorang keturunan yang thayyib. Thayyib itu maknanya adalah kuwatul jism, fisik yang sehat, kuwatul akal, otak yang cerdas, wa quwwatur ruh, spirit yang membara. Rabbi habli zurriyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah untukku keturunan yang thayyib, fisik yang sehat, akal yang cerdas, jiwa yang kuat. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya kamu ya Allah Maha mendengar doa. Apa yang terjadi ibu sekalian? Karena beliau ikhlas terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian Allah memberikan busyra, kabar gembira, istri Nabi Zakaria hamil dan kemudian lahir seorang anak zuriyah thayyibah yang namanya Yahya, seorang nabi juga. Ya. Jadi luar biasa. Kekuatan doa itu jangan kita anggap remeh. Jadi kalau ada masalah apapun yang kita alami hari ini di kehidupan kita ibu sekalian, dan saya yakin Allah menguji kita tidak akan sedahsyat ujian para nabi dan para rasul, nggak mungkin. Coba sebutkan apa yang paling ibu rasakan, ujian paling besar hari ini. Apa bu kira-kira? Kayaknya sebelum ujian kita ini belum sebesar para nabi dan para rasul. Dan memang seperti itu. Allah menguji hambanya itu sesuai kadar keimanannya. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, Man asyaddun nasi bala'an ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling dahsyat ujiannya ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat ujian adalah para nabi. Jadi kalau kita baca, nabi itu ujian luar biasa. Ya. Kemudian siapa? Summal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang tingkat keimanannya di bawah nabi, yaitu para sahabat. Kemudian di bawah lagi ya apa? Tabi'in. Kemudian siapa lagi? Tabi'at tabi'in dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tingkat level ujian itu sejajar dengan tingkat keimanan kita. Jadi kalau hari ini kita diuji dalam bentuk ujian apapun ibu sekalian, ya bukan anggap, yakin. Itu berarti memang insya Allah kita dalam tahap kenaikan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita berkomitmen dengan nilai-nilai Allah, semakin kita rapih dalam berpakaian, semakin kita kuat menegakkan syariat Islam di rumah tangga kita, pasti di sana ada ujian-ujian yang berbarengan dalam rangka menguji komitmen kita terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Zakaria ketika diuji biasa saja, terus berdoa, tidak pernah berputus asa. Walaupun tadi apa katanya? Wahanal azmu wasta'ala ra'su syaiban
tulangnya lemah, kepalanya sudah beruban. Wa mro'ati akir, istrinya mandul. Itu kan pandangan manusia. Tapi Allah ketika berkata jadi, maka dia jadi. Kun fayakun. Jangankan yang ada pasangannya, yang tanpa ada pasangannya pun mampu ketika Allah mau. Siapa? Hah? Nabi Adam, Nabi Isa, ibu saja tidak ada, masih ada kan gitu ya, masih ada. Ini ada suami, ada bapak, dan ada ibu, ada istri. Jadi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menekankan bahwa artinya ibu sekalian, apapun ya yang diuji oleh Allah, yang pertama nggak mungkin ujian kita itu sedahsyat para nabi dan para rasul. Sehingga ketika diuji oleh Allah, kita harus punya kesabaran untuk bisa menerima, dan jangan sekali-kali kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berprasangka buruk, jangan. Ya. Mengatakan Allah tidak sayang, Allah tidak adil, ya. Allah misalnya macam-macam, jangan. Karena di balik ujian itu Bapak sekalian, justru di sana ada kenaikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam suasana pandemi Covid hari ini, ya. Yang sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun, ya. Hampir 2 tahun, mungkin gerakan ibu-ibu kita semua merasa terbatasi, ya. Insya Allah ketika kita sabar, kita akan banyak mendapatkan hikmah yang sebesar-besarnya. Saya biasanya kalau ngaji itu pakai online, pakai Zoom. Jadi enak gitu ya, bisa banyak dari mana-mana ikut juga gitu. Tapi mungkin sekarang kangen ya, jadi udah offline ini ya. Sudah boleh ya. Mudah-mudahan ibu-ibu tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap protokol kesehatan ya, insya Allah, mudah-mudahan. Dan kita harapkan mudah-mudahan pandemi ini cepat hilang dari negeri yang kita cintai, amin ya rabbal alamin. Karena di beberapa negara di Eropa hari ini mulai lagi nih, gitu ya. Ada klaster baru lagi yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan jangan sampai kembali ke negeri kita. Itu Nabi Zakaria alaihissalam, ibu sekalian. Ya. Jadi nggak pernah putus asa. Kemudian yang kedua kita lihat Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini mendapatkan julukan Zannun, ya. Karena berada di perut An-Nun, ikan ya, maka disebut Zunnun. Nabi Yunus juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Karena ada bapak, dua orang itu ada bapak-bapaknya. Nabi Yunus juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Nabi Zakaria, cuma ujiannya berbeda. Kalau tadi ingin mendapatkan anak, usia senja baru dapat, Nabi Yunus diuji oleh Allah, apa ujiannya? Dia merasa bosan dalam berdakwah. Al-malal. Jadi kalau ibu misalkan ada rasa bosan ikut pengajian, itu wajar manusia gitu ya. Tapi jangan bosan terus gitu. Minggu ini bosan, minggu besok jangan. Itu bukan bosan namanya. Kalau sekali-sekali boleh. Karena Nabi Yunus juga sama, merasa bosan. Sehingga dia merasa bosan, kemudian kaumnya ditinggalkan. Padahal belum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan, padahal kaumnya belum beriman kepada Allah. Ya. Karena mungkin waktu yang sudah lama dia habiskan, kok nggak pernah ngerti-ngerti nih orang gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah kita itu kalau berdakwah harus sabar. Nggak boleh menuntut hasil itu karena Allah. Jadi kalau kita ngajak kebaikan kepada siapapun, serahkan kepada Allah. Yang Allah tuntut itu bukan hasil, usaha. Dan patokan keberhasilan dakwah itu bukan jumlah, kuantitas, bukan. Nabi Nuh berdakwah di jalan Allah selama 950 tahun. Tapi yang ikut baru sedikit. Apakah Nabi Nuh gagal? Tidak. Karena hasil itu urusan Allah. Yang memberikan petunjuk itu Allah. Agar orang kemudian bisa menerima dakwah yang kita sampaikan. Jadi kalau ada tetangga yang kita ajak untuk apapun kebaikan namanya, kemudian belum direspon, biasa saja. Jangan sedih. Kalau tugas kita hanya mengajak ibu sekalian. Kita nggak bisa merubah hati, ini nggak bisa. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati seseorang agar kemudian menerima kebaikan,
Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, Nabi Muhammad SAW sama nggak bisa memberikan hidayah. Siapa paman beliau? Hah? Abdul Muthalib. Siapa pamannya? Harus kenal ya. Itu yang tahu bagaimana kecilnya Rasulullah. Tahu tentang kejujuran Nabi Muhammad. Tapi ketika petunjuk itu belum masuk ke dalam jiwanya, sampai kemudian dipanggil oleh Allah dalam kondisi kafir. Sehingga Rasulullah ketika beliau meninggal sangat sedih. Kemudian turun ayat, innaka ya Muhammad, innaka lan tahdi man ahbabta. Hai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Karena sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki. Artinya level seorang Nabi kita Muhammad SAW saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, kepada orang terdekatnya, yang mengasuhnya. Apalagi cuma teman kantor, gitu ya, tetangga yang nggak kenal. Kita ajak, kemudian kita kecewa karena nggak mau mengikuti apa yang kita ajak. Jangan. Tapi juga kemudian jangan juga berhenti, terus. Karena dalam berdakwah ini yang penting adalah usaha. Hasil ini urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi Nabi Yunus juga sama, hadirin sekalian, Bapak-bapak Ibu sekalian. Ketika umatnya, kaumnya belum beriman, kemudian dia tinggalkan. Ada yang ikut bersama dengan beliau, 3 orang naik perahu. Tiba-tiba kemudian perahunya harus ada yang ngalah 1 orang agar selamat. Karena keberatan. Sehingga diundi itu di perahu. Pas diundi, Nabi Yunus kalah. Nabi Yunus yang harus nyebur ke laut. Diundi lagi karena sahabatnya nggak mau, dia yang ini yang turun. Kalah lagi sampai 3 kali, tetap Nabi Yunus namanya yang keluar. Ya. Kemudian dia nyebur ke dasar lautan dan disitu Allah menyelamatkan, dimakan oleh seekor ikan hiu besar dan berada dalam kegelapan. Berada dalam perut seekor hewan, ibu sekalian, secara logika juga nggak mungkin selamat. Nggak ada orang yang selamat ketika sudah masuk ke dalam perut seekor ikan, nggak mungkin. Tapi lagi-lagi inilah kedahsyatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kalau ada agak suasana-suasana bagaimana gitu ya, baca doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain kamu ya Allah. Dalam berdoa kita harus meluruskan tauhid kita. Kita yakini betul bahwa yang memberikan pertolongan terhadap persoalan yang kita rasakan itu hanya Allah, bukan yang lain. Ya. Jadi jangan sampai ada dalam pikiran kita, perasaan kita, bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat, yang memberikan kesenangan dan kesusahan, yang menguji kita ini bukan Allah, bukan. Semua Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus paham betul sehingga dia memulai doanya la ilaha illa anta. Dia kuatkan tauhidnya dulu agar didengar oleh Allah bahwa dia serius untuk meminta pertolongan dari Allah. Kemudian dia menguji Allah, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci kamu ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku benar-benar di antara hambamu yang zalim. Kenapa zalim? Karena dia meninggalkan umatnya padahal belum beriman dan belum disuruh pergi oleh Allah. Tapi dia sudah tinggalkan, itu zalim namanya. Merasa zalim, merasa salah, dia mengaku. Nah, di dalam perut ikan hiu ini para ulama tafsir berbeda-beda pandangan, ya.
ada yang mengatakan 7 hari, tapi paling lama ada yang mengatakan selama 40 hari. Nah itu nggak penting buat kita, berapapun adanya di dalam sana. Tetapi yang ingin saya kuatkan ada di sini, doa yang terus diungkapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah yang kemudian akhirnya dia dimuntahkan kembali oleh ikan itu. Kemudian Nabi Yunus terdampar di pinggir lautan dan dia sadar. Kemudian dia kembali lagi kepada kaumnya untuk melanjutkan dakwah yang sempat dia tinggalkan. Jadi ibu sekalian, ini dahsyatnya doa. Kekuatan doa yang luar biasa. Yang tadi secara logika rasanya mustahil Nabi Zakaria punya anak. Yang rasanya secara logika Nabi Yunus ini bisa selamat berada di dalam perut seekor hewan, ikan. Tapi nyatanya demikian dalam sejarah. Mereka diselamatkan, mereka mendapatkan solusi terhadap persoalan hidup yang dia alami saat itu. Ini Nabi Yunus. Kemudian Nabi Musa alaihissalam juga pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian Nabi Musa ini saya kira dia termasuk nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Qur'an. Ya. Cerita Musa dan Fir'aun ini termasuk cerita yang seringkali diulang-ulangi Allah dalam Al-Qur'an. Salah satu yang mungkin ingin saya sampaikan, ujian yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah bahwa Nabi Musa ini, dia ini lemah dalam berkomunikasi. Jadi kalau nyebut R itu beliau cadel. Ya. Nyebut R apa jadi? Cadel. L kira-kira. Di kita juga ada ya, gitu ya. Jadi Nabi Musa itu cadel. Kenapa cadel? Karena Nabi Musa ketika dia bayi itu, ya, kan pada zaman Fir'aun tuh bayi laki-laki semua dicari itu ya. Karena Fir'aun ada mimpi, kemudian tafsiran mimpinya kalau ada bayi laki-laki ini nanti akan merebut tahta kerajaan Fir'aun sehingga seluruh bayi ini kalau ada perempuan yang melahirkan bayi laki-laki dibunuh. Tapi Allah punya cerita lain buat Nabi Musa kan, ya. Dia mengalir, bahkan justru Nabi Musa itu tinggal bersama dengan Fir'aun. Diuji kemudian ini siapa? Sampai ketika kalau dia memilih antara dua pilihan ini, kita bunuh. Tapi kalau dia memilih besi, jangan dibunuh. Kemudian Nabi Musa bayi saat itu dia memilih besian, kemudian masuk ke lidahnya sehingga luka. Nabi Musa ini sehingga kemudian ketika bicara karena lidahnya peluk gitu ya, luka sehingga cadel tadi. Nah, Nabi Musa ini menyadari ketika kemudian dia diangkat menjadi Rasul, kelemahannya untuk menyampaikan dakwahnya. Sebab seorang Nabi itu harus punya orasi yang menjelaskan makna penting kepada umatnya. Ya kayak pemimpin-pemimpin kita hari ini kan harus pandai menyampaikan apa pesannya untuk audiensnya, untuk masyarakatnya, untuk kaumnya. Makanya Nabi Musa dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kondisi dia seperti itu, dia berharap apapun yang dia sampaikan itu sampai kepada kaumnya dan dipahami dengan baik sebagaimana apa yang dia maksudkan agar tidak salah paham. Doanya apa? Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbis rohli sadri, ya Rabb, lapangkanlah dadaku. Rabbis rohli sadri, wa yassirli amri, dan mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul dan mudahkanlah uqdatam min lisani, keperluan, kesusahan aku di dalam berbicara. Yafqahu qawli, ya Rabb, pahamkanlah umatku tentang perkataan yang aku sampaikan kepada mereka. Nah, jadi kita kalau nanti jadi panitia apa gitu ya di RT di RW ibu-ibu ya disuruh sambutan, baca dulu ini biar enggak ini biar enggak perlu gitu ya. Rabbis rohli sodri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa. Ya, Nabi Musa itu sebelum menyampaikan sesuatu dibaca dulu itu. Minta kepada Allah agar apa yang ingin dia sampaikan, makna ayat-ayat, ajaran-ajaran yang beliau terima dari Allah, kemudian beliau sampaikan, agar kemudian tidak salah dalam menyampaikan, dan yang disampaikan memahami sebagaimana apa yang dia maksud. Itu doanya. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sama kita juga kadang-kadang belajar bagaimana menyampaikan sesuatu kepada anak-anak kita misalnya. Baik, tapi kalau salah penyampaian kadang-kadang tidak baik hasilnya. Pastikan apa yang ingin kita sampaikan, kebaikan yang kita sampaikan itu kita sampaikan dengan cara yang baik, sehingga kemudian sampai pun menjadi pemahaman yang sama, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan tadi. Jadi inilah kekuatan doa yang ketiga, ibu sekalian. Nabi Musa alaihissalam seperti itu. Dia punya kelemahan, menyadari kelemahannya. Karena tidak ada di antara kita manusia yang tidak punya kelemahan, tidak ada. Ya ada. Tapi juga tidak ada di antara kita yang tidak punya kelebihan. Pasti ada. Jadi ibu semua ini yang macam-macam ini pasti saya yakin punya kelebihan-kelebihan masing-masing. Dan justru disitulah kemampuan Rasulullah dalam menjalankan roda dakwah selama 10 dan 13 tahun pas Mekah dan Madinah. Karena sahabat ini bervariasi, ya, potensi dan kelebihan-kelebihannya, justru dengan kelebihan yang berbeda itulah ditata, dimanage dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dalam dakwah Rasulullah, sehingga wajar kalau kemudian dakwah Rasulullah berhasil sangat luar biasa, walaupun masa waktu yang beliau dapatkan dari Allah usianya hanya 10 tahun pas Mekah dan 13 tahun pas Madinah. Jadi ibu penting nih dalam berdakwah, ya. Kelebihan ibu itu apa? Dan yang paling tahu itu ibu semua masing-masing, ya. Ada kelebihan yang bisa memasak, ada ya. Itu manfaatkan potensi itu. Ada yang kelebihannya melobi, menyampaikan. Ada yang kelebihannya mungkin kuat di dalam menghafal Al-Quran. Ya. Ada yang kelebihannya mudah untuk qiyamul lail. Ada yang kelebihannya untuk mudah, enak baca Quran, suaranya fasih. Jadi masing-masing saya yakin punya. Dan kita ingin masuk surga untuk mengoptimalkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita itu apa. Jadi kalau kita punya kelebihan, optimalkan kelebihan kita itu untuk apa? Kita berikan sebesar-besarnya lewat kelebihan yang kita miliki. Jadi kalau ibu seorang pemurah, ya, dapat rezeki yang mudah lah gitu ya, maka jadilah pintu infak dan sedekah menjadi pintu surga ibu sekalian. Kalau ibu merasa ringan berpuasa, ya, puasa sunnah gitu ya, baik Senin Kamis, Ayamul Bait, macam-macam lah, puasalah. Jadikan puasa sunnah itu menjadi pintu surga ibu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian orang yang berat puasa gitu ya. Kalau infak itu sangat gampang, tapi puasa berat. Ada juga mungkin sebagian kita yang mudah sekali, ringan, bangun qiyamul lail. Sekarang ini subuh jam berapa? Jam 4? Hah? Ya, jam 3, jam setengah 3 mudah. Langsung Allah bangunkan, ringan. Tapi sebagian kita mungkin sangat berat. Kadang-kadang azan juga masih tanggung, belum qomat. Udah qomat tanggung baru rakaat pertama gitu misalnya. Ada ibu sekalian. Jadi yang paling tahu apa yang sekarang ini ibu rasakan paling mudah dalam beribadah kepada Allah, optimalkan itu. Pilih dan jadikan itu sebagai pintu surga ibu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena beda-beda. Ada yang mungkin ditakdirkan suaranya bagus, ya, mudah menghafal Quran, mudah membaca Quran, ringan membaca Quran. Ya. Atau di antara ibu ada yang sangat pandai mendidik anak, sehingga anaknya pada banyak yang hafiz, ada yang sukses dalam belajarnya. Macam-macam. Kelebihan-kelebihan itu harus dioptimalkan semuanya oleh kita. Bahkan sangat mungkin ada dalam diri seseorang punya kelebihan lebih dari satu kali. Ada satu kelebihan atau dua kelebihan. Nah, jadi kedahsyatan doa yang ketiga ini adalah
Nabi Musa alaihissalam, ya. Betapa beliau tetap berdakwah dan menyampaikan amanah yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam kondisi yang tadi tidak fasih. Kalau ibu kan fasih banget kan ya. Luar biasa, ngomong pintar gitu ya. Jangan males, Nabi Musa aja seperti itu. Nah, kita yang diberikan kesehatan oleh Allah sempurna seperti ini tentu harus lebih semangat lagi di dalam menyampaikan dakwah kebaikan di lingkungan keluarga, tetangga, kantor, ataupun di lingkungan RT RW di mana tempat kita tinggal. Jadi jangan males. Nah, hari ini dapat materi ini, sampaikan gitu ya. Kan dicatat ya insya Allah ya. Nanti ada door prize nggak Bu? Nggak ada. Hah? Saya rencana mau ngasih door prize, semoga dibawa. Ada di Bandung nanti kapan-kapan insya Allah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat sekalian. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang saya katakan, tidak ada nabi yang tidak diuji, semua diuji, ya. Baca buku-buku silahkan untuk lebih lengkapnya saja. Ini hanya sekedar pengantar saja dari saya, ya. Ujian-ujian itu baca semua para nabi ada, ya. Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ujian beliau adalah beliau sama setiap nabi dan rasul, seorang dai itu pasti akan ditolak oleh para pembesar-pembesar negeri saat mereka berdakwah. Sehingga Nabi Ibrahim sudah diumumkan karena mereka marah besar. Ibrahimlah yang menghancurkan apa tuh? Patung-patung gitu ya. Kemudian ada satu patung yang ditinggalkan yang paling besar, kemudian dikalungkan kampak atau golok gitu, sehingga kemudian untuk logikanya mereka berharap bahwa dipahami bahwa yang menghancurkan itu adalah patung yang paling besar. Sama. Ketika kemudian ketahuan bahwa Ibrahim yang menghancurkan, rajanya marah dan hukumannya enggak main-main ya. Beliau kemudian diumumkan di seantero negeri itu dan beliau akan dibakar hidup-hidup di dalam kobaran api yang luar biasa. Ini juga menjadi ujian yang luar biasa Ibu sekalian. Dan saya yakin kita kayaknya belum sampai di situ. Ujian kita belum sampai seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita diuji sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, bebankanlah diri kami sesuai dengan kemampuan saya untuk bisa menanggulangi ujian itu. Ya. Nabi Ibrahim juga sama Ibu sekalian. Jadi apa yang beliau alami adalah perjalanan dakwah ini adalah perjalanan yang mengandung resiko. Kalau kita ingin hidup nyaman, tenang di dunia, ya udah jangan jalur dakwah. Pasti ada risiko dan pasti ada ujian dari Allah. Lalu apa Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada yang hafal doanya Ibu sekalian? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi jangan sekali-kali ada api kemudian kita pegang, jangan ya, baca doa ini. Nah, ini kenapa perubahan terjadi ini Ibu sekalian? Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat yang ke-69. Allah berfirman, "Qulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api yang berkobar, jadilah kamu bardan wa salaman. Bardan itu dingin. Wa salaman ala Ibrahim, dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Jadi yang menakdirkan api ini dingin, kemudian menjadi Ibrahim itu selamat, itu bukan sendirinya. Karena hakikat dari api itu pasti membakar. Ya. Fungsi api itu membakar. Jadi ketika ada api, pasti dia membakar. Tapi karena semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bisa menjadikan sesuatu yang panas membakar itu menjadi bardan. Wasalaman ala Ibrahim. Ya nar kuni bardan. Wahai api, jadilah kamu bardan. Dingin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dan api adalah makhluk Allah. Sehingga apapun yang Allah kehendaki, apakah kemudian api ini tidak bisa membakar? Sangat mungkin.
kalau Allah menakdirkan sifatnya hilang dari sifat api itu. Wassalaman ala Ibrahim, kemudian selamatlah Ibrahim dari kobaran api yang begitu panas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini doa yang juga secara kemanusiaannya Ibrahim baca, tetapi takdir Allah kemudian menyempurnakan agar sifat api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Inilah kedahsyatan doa yang ketiga, yang keempat, bos sekalian. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bos sekalian, tadi saya sudah sampaikan, karena saya harus ke Bandung lagi sore ini ya. Mudah-mudahan sampai jam 3 kurang seperempat. Kemudian yang kelima, kita ambil yang terakhir, walaupun banyak sesungguhnya ya, nanti bisa dibaca di buku terkait dengan ujian-ujian para nabi dan para rasul. Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apakah diuji? Pasti. Karena beliau adalah sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kekasih semakin menyintainya dan semakin ingin mendekatinya, maka berbarengan dengan itu pula ujian-ujian yang pasti akan lebih dahsyat lagi. Saya hanya ingin mengutip satu peristiwa saja tentang doa Nabi kita Muhammad, walaupun banyak sekali, yaitu terkait dengan peristiwa Perang Badar. Perang Badar. Perang Badar ini, ibu sekalian, adalah peperangan awal-awal di mana pasukan umat Islam, sahabat Rasulullah jumlahnya masih sangat sedikit. Perang Badar itu kalau tidak salah pasukan bersama dengan Nabi kita Muhammad itu hanya 300-an, gitu ya. Sangat sedikit. Melawan kafir Quraisy yang ribuan pada saat itu. Arti secara logika jumlahnya juga tidak lebih banyak, bahkan lebih sedikit. Secara persenjataannya juga sangat jauh, mereka lebih canggih kafir Quraisy. Dan secara strategi juga mereka lebih membumi karena mereka tinggal sudah lama di situ. Sehingga dalam peperangan Badar ini, ibu sekalian, peristiwa hampir kalahnya umat Islam. Karena hampir kalah, ada doa yang sangat luar biasa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah, sehingga kemudian dalam peperangan Badar yang terjadi pada bulan suci Ramadan, jadi Nabi kita dan sahabat itu perangnya Ramadan, gitu ya. Jadi Ramadan itu bukan buat tidur, bukan. Ramadan itu bukan untuk malas-malesan. Jadi kalau ada hadis yang berbunyi apa itu? Puasanya tidurnya orang yang berpuasa ibadah, itu nggak ada gitu ya. Karena Rasul tidak mencontohkan, justru Ramadan itu adalah syahrul jihad, syahrul harakah, syahrul Quran, syahrul qiyamul lail. Justru Ramadan itu bulan di mana kita melipat gandakan amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Karena di bulan itu adalah pahala ad'afum mudha'afah. Pahala itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk peperangan Badar terjadi pada bulan suci Ramadan. Karena justru kekuatan itu bukan ketika kita kenyang, ibu sekalian. Kekuatan itu bisa kita dapatkan ketika kita lapar, tetapi kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah kalau orang kuat fisik itu ketika kenyang, salah. Justru ketika kita lapar, tapi punya hubungan spiritual yang dekat kepada Allah, itulah kekuatan. Makanya kenapa di Ramadan ini banyak sekali terjadi kemenangan-kemenangan kaum muslimin dalam setiap peperangan. Perang Badar, Fathu Mekah, Ainu Jalut, ya, apalagi? Bahkan kemerdekaan kita 17 Agustus 1945 pun terjadi pada bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan, bulan puasa. Ketika hubungan manusia begitu dekat dengan Allah, maka dia menjadi pribadi yang kuat, tidak akan terkalahkan. Walaupun fisiknya lapar dan haus. Jadi kalau ada tetangga-tetangga masjid, dia binaragawan, nge-gym, anak muda nge-gym,
ototnya gede-gede, ada azan. Belum tentu mudah ringan ke masjid, belum tentu. Tapi ada seorang kakek tua yang lemah, usia 70 tahun. Jalannya sudah pakai tongkat. Ketika azan, dia mudah ringan untuk datang ke masjid. Kira-kira kekuatan apa yang bisa mengantarkan dia mudah dan ringan untuk datang ke masjid? Spiritual dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Bukan fisiknya. Kekuatan bukan fisik. Nah, termasuk dalam peperangan Badar ini, apa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW agar kemudian dimenangkan oleh Allah dalam peristiwa yang sangat genting? Apa doa Rasulullah? Ya Rob. Ada yang hafal? Intuhlika hadhil isobah. Ya Rob, wahai Tuhanku, intuhlika hadhil isobah. Jika isobah, kelompok yang kecil ini, kaum muslimin, sahabat ini, intuhlika, hancur, kalah. Kata Rasulullah, seandainya pasukan yang kecil ini kalah, sahabatku ini kalah dalam peperangan Badar, intuhlika hadhil isobah, kata Rasulullah, lan tu'bad fil ardi abadan. Maka ya Allah, mulai besok tidak akan ada yang menyembah kamu lagi di atas muka bumi ini. Jadi ungkapan ini sangat peristiwa dalam kondisi yang sangat genting, ibu sekalian. Sampai Rasulullah mengeluarkan narasinya seperti itu. Mengeluarkan diksinya seperti itu. Kalau kelompok sahabat kami ini kalah dalam peperangan Badar, ya Allah, mati semua, lan tu'bad fil ardi abadan, maka besok ya Allah tidak ada lagi yang menyembah kamu. Jadi kadang menandakan sangat genting. Karena pasukan Muhammad ini sedikit, senjatanya juga sangat sederhana, berdoa kepada Allah. Dan Allah mengabulkan, kemudian Allah memberikan kemenangan umat Islam, memenangkan Rasulullah dalam peperangan Badar. Di antaranya disebabkan karena kekuatan doa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ibu sekalian, saya kira ini 5 contoh dahsyatnya dalam kekuatan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad SAW. Dan nabi-nabi lain juga ada semua ya doa-doa yang menginspirasi kita, yang memberikan pembelajaran bagi kita bahwa jangan pernah kita putus dari berdoa kepada Allah. Sebesar apapun hari ini yang kita alami dalam kehidupan ibu sekalian, baik dalam mendidik anak, ya, bertetangga, di kantor, apapun pasti masalah itu ada. Ingat, usahakan cari solusi yang terbaik, tapi jangan lupa pada malam hari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua persoalan insya Allah seberat apapun akan dimudahkan oleh Allah dan akan diberikan keringanan sehingga kita menjadi manusia yang tangguh, manusia yang tetap eksis dalam kondisi apapun, sehingga kita senantiasa memberikan kontribusi yang terbaik untuk membangun masyarakat negeri kita yang kita cintai ini, yaitu negeri Kesatuan Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.